adalah hari makan dan minum. Hadis riwayat Muslim. Kecuali bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu atau haji qiran, sementara mereka tidak mampu untuk menyembelih hadyu, maka mereka diperbolehkan berpuasa pada hari tasyrik sebagai pengganti hadyu. Ada beberapa amal ibadah utama yang hendaknya dapat dilakukan oleh seorang muslim pada hari-hari tasyrik. Di antaranya adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman, maka ingatlah Allah di waktu berdiri, duduk, dan berbaring. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103. Pada waktu malam dan siang, di daratan dan di lautan, ketika sedang menetap maupun dalam perjalanan, di waktu kaya maupun miskin, sedang sehat ataupun sedang sakit, dalam keramaian maupun dalam kesendirian, dan dalam segala hal, kita tetap wajib berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Inilah hikmah mengapa Rasulullah SAW mewariskan kepada kita begitu banyak doa dan zikir yang beliau anjurkan kita untuk mengamalkannya. Dan di saat hari tasyrik, memperbanyak berzikir, mengucap takbir, tahmid, dan tahlil merupakan amalan ringan dikerjakan, namun memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu, maka tidak ada dosa pula baginya. Bagi orang yang bertakwa, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 203. Ayat ini dengan jelas menunjukkan adanya perintah berzikir di hari-hari tasyrik. Lalu apa saja zikir yang dimaksudkan ketika itu? Beberapa zikir yang diperintahkan oleh Allah di hari-hari tasyrik ada beberapa macam. Pertama, dengan memperbanyak membaca takbir. Adapun takbir Idul Adha ini terbagi menjadi 2, yaitu takbir yang pengucapannya tidak terikat waktu dengan waktu, dan takbir yang pengucapannya terikat dengan waktu. Takbiran hari raya yang tidak terikat waktu adalah takbiran yang dilakukan kapan saja selama masih dalam rentang waktu yang dibolehkan. Takbir ini diucapkan menjelang Idul Adha dimulai, yaitu sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai waktu asar pada tanggal 13 Zulhijjah. Selama tanggal 1 hingga 13 Zulhijjah, kaum muslimin disyariatkan memperbanyak ucapan takbir di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apa saja. Boleh sambil berjalan, di kendaraan, saat bekerja, berdiri, duduk, ataupun berbaring. Demikian pula takbir ini bisa dilakukan di rumah, jalan, kantor, sawah, pasar, lapangan, masjid, dan tempat-tempat lainnya selain toilet. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amal yang dilakukan di hari yang lebih agung dan lebih dicintai Allah melebihi amal yang dilakukan di tanggal 1 hingga 10 Zulhijjah. Oleh karena itu, perbanyaklah membaca tahlil, takbir, dan tahmid pada hari itu. Hadis sahih riwayat Ahmad. Sedangkan takbir yang terikat waktu adalah takbir yang dilaksanakan setiap selesai melaksanakan sholat wajib. Takbiran ini dimulai sejak setelah sholat subuh tanggal 9 Zulhijjah sampai setelah sholat asar di tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian, zikir lainnya yang hendaknya dibaca di hari tasyrik adalah membaca tasmiyah atau lafaz bismillah dan takbir ketika hendak menyembelih hewan kurban. Sesuai sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Baihaqi, lafaz takbir yang dapat dibaca ketika takbir adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Ketiga adalah berzikir memuji Allah Ta'ala ketika makan dan minum. Amalan yang disyariatkan ketika memulai makan dan minum adalah membaca basmalah dan mengakhirinya dengan hamdalah.
Dan yang keempat, berzikir dengan melafazkan takbir ketika melempar jumroh di hari tasyrik. Amalan ini khusus untuk orang yang berhaji. Selain memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala, kita pun dianjurkan untuk lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding hari biasa, memohon keselamatan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bahagian yang menyenangkan di akhirat. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Dari ayat ini banyak ulama menganjurkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar di hari-hari tasyrik. Doa yang pendek, mudah dihafal, namun terkumpul di dalamnya seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Kita mengharap pada Allah agar berkenan melimpahkan kebaikan bagi hidup kita selama di dunia. Kebaikan itu melingkupi seluruh aspek kehidupan kita di dunia, termasuk di dalamnya kebaikan berupa istiqamah dalam beriman dan menjalankan ajaran Islam sampai ajal menjemput. Kebaikan berupa rezeki yang berkah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, keluarga yang sakinah, dan kehidupan yang berkah. Dalam doa ini, kita pun berharap agar Allah berkenan mencurahkan kebaikan pada kita kelak di akhirat, melindungi kita dari azab kubur, mempermudah hisab kita, melindungi kita dari siksa api neraka, dan memasukkan kita ke dalam surga. Doa merupakan bagian dari zikir, bahkan doa termasuk zikir yang paling utama. Diriwayatkan dari Al-Jasas, dari Kinanah Al-Qurashi, dia mendengar Abu Musa Al-Ash'ari mengatakan pada saat berkhutbah di hari An-Nahar, Idul Adha. 3 hari setelah hari An-Nahar, yaitu hari-hari tasyrik, itulah yang disebut oleh Allah dengan ayyam ma'dudat, hari yang terbilang. Doa pada hari tersebut tidak akan tertolak, pasti terkabul. Maka segeralah berdoa dengan berharap padanya. Amalan utama lainnya yang dapat dilakukan di hari tasyrik adalah dengan banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di hari tasyrik ini terkumpul berbagai macam nikmat badaniyah berupa makan dan minum. Juga terdapat nikmat qalbiyah atau nikmat hati dengan berzikir kepada Allah. Sebaik-baik hati adalah yang sering berzikir dan bersyukur. Dengan demikian nikmat-nikmat tersebut akan menjadi sempurna. Pada saat diri kita terilhami untuk mensyukuri nikmat Allah, maka sejatinya syukur yang baru kita lakukan itu sendiri adalah nikmat Allah. Sehingga perintah syukur selamanya tidak akan cukup kita haturkan pada Allah Jalla Jalaluh. Menyembelih kurban di hari tasyrik termasuk amal soleh yang paling utama. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari Nahar Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah kurban. Maka hendaknya kalian merasa senang karenanya. Hadits riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Sebab itulah banyak ulama yang menjelaskan bahwa menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha dan hari tasyrik lebih utama daripada sedekah yang senilai. Ini bukan persoalan harga dan uang. Ini soal mengalirkan darah hewan. Ini persoalan iman. Tidak akan lebih utama sedekah uang yang lebih, bahkan lebih banyak daripada nilai hewan kurban, karena maksud terpenting dalam berkurban adalah
mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Menyembelih kurban adalah menampakkan syiar Islam. Seekor kambing yang disembelih cukup untuk kurban satu keluarga dan pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga. Meskipun jumlahnya banyak dan sebagian anggota keluarganya ada yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu yang mengatakan, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang suami menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, tidak perlu seseorang mengkhususkan kurban untuk salah satu anggota keluarganya saja. Misalnya satu kambing untuk anak pertama, satu kambing untuk dirinya, dan satu kambing lagi untuk istrinya. Cukup dengan berkurban satu ekor kambing, seluruh keluarganya akan turut memperoleh kebaikan serta pahala dari hewan yang disembelih tersebut. Hal ini pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Kala itu, beliau berkurban untuk dirinya dan seluruh umatnya. Suatu ketika beliau hendak menyembelih kambing kurban. Sebelum menyembelih, beliau mengatakan, "Ya Allah, ini kurban dariku dan dari umatku yang tidak berkurban." Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Hadis ini mengandung makna bahwa kaum muslimin yang tidak mampu berkurban akan tetap mendapatkan pahala sebagaimana orang berkurban dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, betapa pemurahnya Allah pada hambanya. Dahulu kami pernah bersafar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tibalah hari raya Idul Adha. Maka kami pun berserikat 10 orang untuk kurban seekor unta. Sedangkan untuk seekor sapi, kami berserikat sebanyak 7 orang. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Adapun yang dimaksud kambing hanya boleh untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang, dan unta 10 orang, sebagaimana tertera dalam hadis adalah biaya pengadaannya. Biaya pengadaan kambing hanya boleh dari 1 orang. Sedangkan pada saat dikurbankan, sang pemilik hewan kurban tersebut dapat menyiapkan kurban dan pahalanya untuk diri dan keluarganya. Begitu pula dengan biaya pengadaan 1 ekor sapi, hanya boleh berasal dari dana patungan maksimal 7 orang. Sementara niat kurban dan pahalanya mencukupi untuk ke-7 orang tersebut beserta keluarga mereka masing-masing. Selanjutnya, bila pada saat 10 hari pertama bulan Zulhijjah kita telah berniat bahwa nanti di hari Idul Adha atau hari Tasyrik kita akan menyembelih hewan kurban, maka semenjak tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan kita memotong hewan kurban, kita dilarang untuk memotong kuku dan memotong rambut. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Apabila engkau telah memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sedangkan di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah dia menyentuh sedikit pun bagian dari rambut dan kulitnya." Hadis riwayat Muslim. Larangan tersebut berlaku untuk cara apapun dan untuk bagian manapun, mencakup larangan mencukur gundul kepala atau sebagiannya, atau sekedar mencabuti rambut saja, baik rambut itu tumbuh di kepala, kumis, jenggot, sekitar kemaluan maupun di ketiak. Apakah larangan ini hanya berlaku untuk kepala keluarga ataukah berlaku juga untuk anggota keluarga sahibul kurban? Jawabannya, larangan ini hanya berlaku untuk kepala keluarga dan tidak berlaku bagi anggota keluarganya. Hendaknya hewan yang akan dikurbankan adalah hewan yang gemuk dan sempurna. Allah Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah berasal dari ketakwaan hati." Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 32. Berdasarkan ayat ini, Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwa orang yang berkurban disunahkan untuk memilih hewan kurban yang besar dan gemuk. Di antara ketiga jenis hewan kurban, mayoritas ulama berpendapat bahwa kurban yang paling utama adalah berkurban dengan unta. Bila tidak mampu, maka berkurban dengan seekor sapi menjadi lebih utama. Namun bila tidak mampu berkurban dengan sapi, maka berkurban dengan kambing menjadi utama. Sebagian ulama menjelaskan bahwa kurban 1 ekor kambing lebih baik daripada ikut urunan sapi atau unta.
karena 7 kambing manfaatnya lebih banyak daripada seekor sapi. Sementara itu, penyembelihan hewan kurban dapat dilakukan sejak hari raya Idul Adha yang bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari sesudahnya yang merupakan rangkaian hari tasyrik. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap hari tasyrik adalah hari untuk menyembelih kurban." Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Tidak ada perbedaan waktu siang ataupun malam, baik siang maupun malam sama-sama dibolehkan. Namun menurut ulama, melakukan penyembelihan di waktu siang itu lebih baik dibandingkan menyembelih hewan kurban di malam hari. Namun para ulama sepakat bahwa penyembelihan kurban tidak boleh dilakukan sebelum terbitnya fajar di hari Idul Adha. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, maka sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri, bukan kurban. Dan barang siapa yang menyembelih sesudah sholat itu, maka kurbannya sempurna, dan dia telah menepati sunnahnya kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang perlu diperhatikan dalam kaidah kurban lainnya adalah tempat penyembelihan hewan kurban. Tempat yang disunahkan untuk menyembelih hewan kurban adalah tanah lapang. Tempat sholat Id diselenggarakan, bukan tempat penyembelihan khusus hewan potong atau di dalam ruang jagal hewan. Ini perlu diperhatikan terutama bagi imam, penguasa, tokoh masyarakat. Dianjurkan untuk menyembelih kurbannya di lapangan dalam rangka memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kurban sudah boleh dilakukan dan mengajari tata cara kurban yang baik. Ibnu Umar mengatakan, dahulu Rasulullah SAW biasa menyembelih kambing dan unta kurban di lapangan tempat sholat. Hadis riwayat Bukhari. Kebersihan adalah faktor penting. Bahkan Islam bukan hanya mengajarkan akan kebersihan, tapi juga kesucian. Satu level di atas kebersihan, maka jagalah keimanan dan kesucian kita dalam melaksanakan kurban. Tanah lapang yang kita pakai harus kembali bersih, juga dengan menjaga kebersihan udara dengan wewangian yang sedap di hidung. Jangan sampai ada celah untuk menjatuhkan Islam dalam hal apapun, karena inilah agama yang diridhoi Allah Azza wa Jalla. Untuk alasan apapun, berkurban sesuai sunnah adalah di tanah lapang.